Ini saya sedang berada di Polrestabes Palembang, di mana kita akan berbincang bersama narasumber kita mengenai tugas dan juga kasus-kasus yang ditangani oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Mari ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Salsabila dalam program Obrolan Kito. Di episode kali ini kita akan membahas seputar Satreskrim Polrestabes Palembang bersama narasumber kita Bapak Kompol Triwahyudi, izin Bapak, selaku Kasat Reskrim Polrestabes Palembang. Ya Pak, mungkin pemirsa di rumah dan juga khususnya masyarakat Kota Palembang belum tahu sepenuhnya apa saja sih Pak tugas dan juga kewenangan dari Satreskrim ini. Ya, terima kasih Mbak Caca. Ya. Jadi peranan dan tugas kewenangan Satreskrim Polrestabes Palembang khususnya sama dengan seluruh di jajaran se-Indonesia. Kami penegakan hukum, upaya kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan setiap perkara yang masuk atau yang terjadi di masyarakat yang dilaporkan kepada kepolisian. Jadi awalnya pasti kita akan terima laporan polisi, setelah itu kita lakukan proses penyelidikan dan pemanggilan, keterangan, wawancara kepada korban dan saksi-saksi. Setelah itu kami akan lakukan seperti gelar perkara, menentukan bahwa peristiwa ini benar merupakan tindak pidana atau tidak. Pada saat ini memang peristiwa ini tindak pidana, baru gelar kita tingkatkan untuk penyidikan. Diproses ulang, dipanggil lagi saksinya, korban, dan baru proses apakah membawa tersangka atau penangkapan atau pemanggilan terhadap tersangkanya. Sampai tuntas proses itu, sampai kita jadikan satu berkas dan kita kirim ke kejaksaan. Ya. Ya, kalau misalkan dalam setiap kasus ya Pak ya, itu pasti punya tantangan yang berbeda-beda. Kurang lebih nih Pak, tantangan yang seperti apa yang biasanya Bapak hadapi atau teman-teman hadapi di kasus kriminal yang ada di Kota Palembang ini? Betul sekali. Jadi rata-rata untuk kasus kriminal yang terjadi di Kota Palembang, khususnya wilayah Sumatera Selatan ini, memang kalau dilihat karena penduduknya keras ya, jalannya ya dengan karakteristik yang keras. Dengan dulu adatnya banyak pakai bawa pisau, adat istiadatnya dulu ya, cuman sekarang sudah jauh berbeda. Tapi untuk tantangannya lebih kami cenderung terkadang kesulitan pada saat mungkin penangkapan yang memang dia terjadi kejadian di sini di Kota Palembang nih, dan dia sempat melarikan diri mungkin ke luar kota yang jauh, yang terpelosok. Kita tidak tahu situasi desa itu atau wilayah itu. Kerawanan-kerawanannya, ada memang yang salah satu desa memang yang resisten ya istilahnya kepada kita pada saat mungkin karena itu keluarganya semua, sehingga pada saat lakukan penangkapan terjadi perlawanan terhadap kita anggota kepolisian. Itu sering terjadi kadang-kadang ya sampai sempat ribut, cuman alhamdulillah bisa kita atasi dengan kita mengedepankan persuasif. Kita ajak bicara baik-baik, bahwa kita jelaskan tujuan kita ini untuk penegakan hukum, untuk mengungkap perkara ini biar jelas. Kalau emang dia tidak bersalah ya jelas di sini kan nanti. Nah, sehingga itu sih yang rata-rata kendala yang kita alami pada saat penangkapan ya ke daerah-daerah yang memang jauh, harus nyebrang sungai. Ya di sini, kalau di sini orang bilang laut padahal sungai besar ya. Tapi kita harus, kadang kita udah jauh, kita udah pakai perahu kecil itu, kalau saya bilang ketek itu udah ketahuan, terus lari lagi, sehingga terkadang itu aja tantangannya ya. Kalau yang lain insya Allah tidak ada. Dan rata-rata kalau untuk yang kota juga, Kota Palembang sendiri, masyarakat sudah jauh lebih melek hukum lah kalau kita bilangnya, lebih sadar hukum, lebih mengetahui. Jadi pada saat kita mengadakan penindakan, yaitu mungkin perintah membawa ataupun penangkapan, rata-rata mereka sadar, sehingga jarang sekali terjadi bentrok atau perlawanan terhadap kita.
Tapi kalau seperti kayak bentrok terjadi atau perlawanan yang cukup parah, sejauh ini bagaimana Pak menghadapi yang seperti itu? Jadi kami kan memang ada beberapa tugas. Ya. Istilahnya kami Satreskrim memang penegakan hukum terkadang bisa bersifat memang keras ya, bisa persuasif juga. Tapi pada saat memang itu kita biasanya harus menghubungi juga tokoh masyarakat setempat. Ya. Kita ajak kearifan lokal sana, bahwa kita jelaskan bahwa kami melaksanakan tugas yang mungkin suatu saat beliau itu juga sebagai korban yang akan menuntut kami juga seperti itu. Jadi karena dengan pendekatan persuasif itu tokoh agama, tokoh masyarakat setempat tuh ngerti dan akhirnya membantu kita, sehingga yang tadinya mungkin bentrokan ini dipicu cuman gara-gara teriakan masyarakat, keluarganya maling atau apa, karena takut keluarganya dibawa nih. Tapi dengan ada tokoh agama, tokoh masyarakat atau kearifan lokal setempat ikut juga, akhirnya tidak terjadi. Insya Allah sih beberapa memang sempat juga ada kontak, teman. Terkadang kalau pada saat itu kita kan ada backup, ada pasukan Sabara, Samapta ya. Ada mungkin kalaupun memang instalasinya memang lebih darurat lagi, kita pakai Brimob, ya kan, minta bantuan dari Sat Brimob. Tapi insya Allah rata-rata semua bisa kita tangani dengan baik. Iya, Pak. Dalam setiap penanganan kasus ini, ada tidak kerjasama antara unit atau instansi di luar dalam menyelesaikan kasus tersebut, seperti itu Pak? Betul sekali. Jadi pada saat kami juga sempat menangani perkara-perkara yang memang atensi secara nasional, seperti kemarin kita sekitar 2 kali kita mengamankan atau berhasil menggagalkan penyelundupan bibit lobster. Nah itu pasti kita akan bekerja sama dengan Balai Karantina Perikanan ya. Itu sudah jelas, dia ada memang instansi yang berwenang untuk mengetahui ini lobster ini memang dilindungi atau ini lobster nggak boleh dijual ke mana. Kita minta mereka sebagai saksi ahlinya, dan untuk kayak bibit lobster kemarin kan kita harus cepat rilis ya, bukan rilis itu diekspos media, nggak, teman, tetap harus diamankan dan dilepas liarkan lagi di laut, sehingga pada saat itu kami bersama-sama dengan Balai Karantina Ikan bersama-sama melepas ke daerah laut. Itu waktu kita ambil di Lampung, sehingga kerjasama seperti itu sering terjadi ya. Kadang juga pada saat masa pandemi pandemi kan kita memang ujung tombak juga untuk masalah penegakan hukum atau peraturan pemerintah daerah. Kita bekerja sama dengan Satpol PP, sudah 2 kali kita dan beberapa kali ya memberikan teguran, dan sudah 2 kali juga dari sidang cepat, sidang singkat, vonisnya lumayan ya untuk para pelaku usaha seperti kafe yang tidak mengindahkan PPKM, aturan PPKM ya, dia kena denda tuh, ada yang 15 juta pernah. Tapi jadi sektornya memang Pol PP kan, karena perda. Nah, kita menegakkan hukum, ajak Pol PP, kita ajak jaksa sama kehakiman untuk sidang cepat, dan beberapa lain juga ada. Ya pemirsa, sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita harus jeda dulu. Jadi tetap bersama kami di obrolan kita. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di obrolan kita. Kita masuk pembahasan ke pola penanganan kasus nih Pak. Ya. Apakah pola penanganan kasus ini sama di setiap kasusnya atau ada perbedaan? Yang jelas setiap perkara penanganan kasusnya pasti berbeda.
Karena kejahatan sendiri kan ada kejahatan konvensional, transnasional, terhadap kekayaan negara. Semua beda-beda. Kalau yang kayak street crime, yang konvensional itu kan kayak ya pencurian, jambret, nodong, pengeroyokan, perkelahian itu rata-rata pasti sama. Jelas kita patokan di 184 KUHP, mengumpulkan alat bukti, penanganan itu jelas. Pada saat penanganan yang perkara-perkara terhadap kerugian negara, kekayaan negara, itu kita lebih harus teliti lagi, harus lebih hati-hati, dan untuk penerapan pasal pun juga harus kita berkali-kali kita konsul dengan CJS ya, Criminal Justice System, jaksa, mungkin ke BPKRI, BPKP untuk lebih sharingnya lebih pas, sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa setiap perkara yang kita tangani pasti berbeda-beda. Itu terkait jenis kejahatannya, street crime, ya, Pak, ya? Emang ada street crime atau kejahatan konvensional dan transnasional sama kejahatan terhadap kekayaan negara. Kalau dalam sepanjang 2021 ini, Pak, hingga sekarang nih, ada tidak kasus yang menonjol di tahun ini? Untuk kasus yang menonjol dari awal tahun 2021, kami sudah 2 kali menangani penggagalan untuk lobster ya, ekspor untuk ibaratnya dibilang dia jual beli penyelundupan lobster Ilegal. ya, ilegal karena memang itu diatur oleh undang-undang tentang ekspor lobster, benih lobster ya, ada aturannya. Terus juga ada terkait terkadang kita kejahatan konvensionalnya kayak pecah ban, ya mecahin ban. Itu kan menonjol tuh, dia dari bank, dia tahu diikutin, ban mobilnya dikepesin ya, pakai apa, dan pas saat korban mau ganti ban, nah si pelaku ini ngambil uang. Itu pernah kita amankan, kerugiannya juga lumayan ya, sekitar 30-50 juta, karena dia baru ngambil uang nih dari bank. Itu juga, terus terkadang juga prostitusi online pernah juga kita tangani. Karena ini sekarang ini mereka kan melalui aplikasi ya. Iya betul. Sekarang mudah ya Pak, dari sosial media. Ya, MiChat atau WeChat atau apa, yang terkadang dan memang sering kita tangani itu si perempuannya itu pasti di bawah umur. Di bawah umur. Ya, jelas kita tangani, dan juga banyak beberapa perkara-perkara lainnya yang kita tangani yang menonjol seperti itu. Iya Pak, ngomong-ngomong ini Pak tentang penanganan kasus ya, saya ada dengar yang namanya program restoratif justice. Ya. Itu bisa tidak Pak tolong dijelaskan apa sih program restoratif justice itu? Betul sekali Mbak, jadi program restorasi justice ini kalau rohnya itu untuk jelas menyeimbangkan atau mengembalikan keadilan yang memang kita harus ada sarana. Kalau memang misalnya seperti ini, kalau bahasa gampangnya, kedua belah pihak terkadang sudah berdamai, tidak ada lagi yang merasa dirugikan. Mungkin berdamai itu dalam secara kekeluargaan ya, karena kita adat ketimuran lebih kental. Jadi mereka berdamai, otomatis kan kami dari sisi penegakan hukum yang sudah terima laporan polisinya, kita harus tahu ini kepastian hukum ini laporannya harus digimanain. Dan restoratif justice ini tidak harus setiap laporan polisi yang masuk harus selesai di meja hijau, istilahnya sampai ke pengadilan. Dengan adanya restorasi justice yang dikembangkan oleh Bapak Kapolri kita, itu dikasih wadah, istilahnya dikasih cara, ini bisa direstorasi dengan menyeimbangkan rasa keadilan yang ada, sehingga keadilan yang dirasa oleh mungkin korban ataupun tersangka pun terpenuhi. Itu jadi, setiap kasus yang tidak seluruh kasus yang seperti itu, karena ada kasus-kasus yang memang nggak bisa, nggak dapat, misalnya kalau dia mau keluargaan tuh nggak dapat. Kebanyakan kasus-kasus yang kita restorasi ini biasanya yang seperti apa? Seperti ya penganiayaan ya, penganiayaan, pengeroyokan, penipuan, penggelapan, istilahnya si A minjem uang si B, pakai uang si B kan laporin. Mereka akhirnya sadar
dan mereka secara keluargaan mau mengembalikan uang atau kerugian yang diterita korban, atau mungkin kayak pemukulan ringan ya, karena kan dipukul sekali, di sini lapor ke polisi kan. Nah, dengan ya damai dengan tokoh agama, tokoh masyarakat lagi mereka berdamai, nggak ada dendam lagi. Akhirnya dia damai dan ngasih tahu ke kita bahwa karena mereka sudah berdamai ya kita akan sistemkan restorasi, kita buat penyelesaiannya secara restorasi justice. Kurang lebih prosesnya apakah begitu cukup panjang untuk restorasi justice ini? Enggak panjang. Enggak. Simple malah prosesnya, yang penting kedua belah pihak kita tanyakan dulu. Jadi pada saat mereka memang dia bilang, Pak kami sudah clear Pak, sudah berdamai Pak, sudah keluarga, kedua belah pihak tetap kita panggil lagi. Kita tanyakan, ini benar tidak? Jadi sehingga tidak ada lagi di kemudian hari dia komplain, Pak saya belum pernah damai Pak, itu tanda tangan saya pasti dipalsuin. Nah itu ya kayak gitu yang kita jaga. Kita tanya berdua belah pihak, kamu benar sudah clear, kamu ikhlas apa ada tekanan atau segala macam, itu tetap kita lakukan. Sehingga proses restorasinya sih cepat banget, dan tinggal kita buat formatnya, kita masukkan ke aplikasi, sudah selesai. Iya Pak, sebelum Bapak menjadi Kasat Reskrim nih, kalau boleh tahu sudah bertugas di mana saja sih Bapak? Oh, saya kebetulan jadi polisi di tahun 2003. Saya perwira polisi sumber sarjana. Jadi saya kuliah dulu nih, baru jadi polisi. Dulu banyak istilahnya, ada wamil ya, sepamil, sub segala macam. Nah, teman kalau pas saya PPSS, perwira Polri sumber sarjana. Tahun 2003 saya langsung berdinas di Polrestabes Palembang, di Poltabes dulu masih namanya, karena belum ada busnya ya, Polresta Palembang. Itu saya ke SPK dari sini. Terus dari KSPK saya ke Polsek-Polsek di sini, jadi Kanit Serse, Kanit Res, masuk lagi Poltabes, dan berbagai-bagai pindah. Memang rata-rata sih kalau berdinas semua di banyaknya mengemban fungsi reserse. Di beberapa tempat sudah Wakapolres juga pernah, 2 kali Waka, masuk lagi ke Serse lagi, dipercaya dikasih amanah oleh pimpinan sebagai Kasat Serse. Alhamdulillah berjalan 6 bulan di Polrestabes Palembang ini, insya Allah saya masih bisa dapat memegang amanah yang diberikan oleh pimpinan. Iya. Ya pemirsa, sepertinya perbincangan kita akan semakin hangat, tapi kita harus jeda dulu. Jadi tetap bersama kami di obrolan kita. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Bapak menjadi seorang anggota Polri? Kenapa saya jadi memilih sebagai anggota Polri ya? Memang orang tua saya, bapak saya orang polisi juga. Kebetulan dari kecil kita hidup di lingkungan Polri, jadi pengen lah istilahnya kan, pengen juga ngikutin jejak orang tua. Dan saya tuh sempat 2 kali lah. Ya, awal waktu lulus SMA itu pengen masuk Akademi Kepolisian ya, di tahun 96 saya lulus SMA, mau tes Pol, gagal pas sampai di daerah kalau nggak salah, saya pernah gagal. Nah terus sudah waktu itu memang juga kebetulan bapak sama ibu sedang ibadah haji, sudah memang saya bilang mungkin belum jalannya nih. Nah, akhirnya saya kuliah di Universitas Pakuan Bogor. Saya kuliah, terus beres kuliah juga bingung kan, ini mau ngapain habis kuliah, kerja apa. Terus timbul lagi cita-cita yang dulu, bisa nggak jalur nih polisi yang
karena saya udah pasti telat umur dong. Iya, Saya nggak betul. udah karena udah kuliah dulu kan, 4 tahun setengah udah kuliah, otomatis akan jauh. Nah, ternyata alhamdulillah di kepolisian kan memang ada Iya. penerimaan yang memang sumbernya dari sarjana. Sarjana. Ya, sehingga pada saat tahun 2023 itu awal, di 2002 akhir ya, saya tes, alhamdulillah lulus, dan langsung pendidikan di Semarang, di Akademi Kepolisian Semarang sebagai siswa PPSS ya, Perwira Polri Super Sarjana. Dan tesnya dari Palembang, waktu itu ada kebijakan harus balik ke Polda asal, sehingga saya balik lagi. Iya, balik karena ke tes sini. di sini jadi bertugas di Polda Sumatera Selatan dari tahun 2003 sampai sekarang. Hingga masih sekarang masih di sini. ya. Ya. Dalam meniti karir nih Pak, pasti Ya. ada kendala. Apa sih yang sebenarnya menjadi penyemangat Bapak, motivasi Bapak hingga bisa saat ini? Ya. Gitu. Yang jelas motivasi utama pasti keluarga, ya kan? Keluarga, penyemangat, anak, istri, mendoakan, dan keluarga ya, bapak, ibu, semua mendoakan kakak saya, semua mendukung, dan itulah yang menjadi penyemangat saya. Yang jelas kalau untuk motivasi dinas juga, karena memang kita gimana ya, kalau dulu kan pengen itu loh, kalau untuk kasus ini pada saat kasus ini terpecahkan, oh siapa pelakunya dari Ada rasa nol, yang- ada rasa tuh puasnya tuh Iya, lain betul. gitu ya, kepuasan tuh lain. Saya pernah waktu itu nangani perkara, alhamdulillah 8 jam kita ungkap dan kita tangkap. Dari benar-benar TKP itu nol, kita nggak tahu siapa pelakunya, saksi nggak ada sama sekali, hampir salah nangkep orang, hampir salah nangkep nahan orang. Tahan orang. Itu kejadian di Rumah Susun. Waktu itu pembunuhan seorang perempuan, luka tusuk sampai 28 tusukan, ya kan? Bingung saya, bolak-balik lagi ya, pelajaran di pendidikan memang perlu ya, TKP, olah TKP. Saya balik lagi TKP, saya cek lagi TKP-nya, udah banyak darah segala macem. Ada yang aneh, saya ngambil, alhamdulillah tuh di TKP itu ada asbak, ada puntung rokok. Nah, orang yang saya udah mau tahan ini, saya ngeliat dia ngerokok, tapi bukan rokok yang ada di asbak rumah TKP itu. Ternyata pelakunya anak kecil. Pelakunya anak kecil yang memang udah dianggap keluarga sama korban. Jadi tidur dia, ya mohon maaf ya, memang mungkin ada kelainan dari korban ya, mengajak tidur si anak kecil itu. Anak kecil itu kadang ngerasa ya udah seperti ibu. Jadi dia membabi buta, kesetanan itu kata dia, nusuk si perempuan itu berkali-kali di dada. Perempuan itu di TKP setengah telanjang. Itu kami ungkap 8 jam setelah kejadian, itu bolak-balik. Tapi itulah yang menyemangati kita ya untuk oh gini loh Serse. Itu kayak kita nyusun puzzle ya, hilang satu kan, bingung kan kemana ini kan. Nah intinya sebenarnya itulah yang saya bikin penyemangat. Terus kita juga pengen mengabdi ya ke, kalau standarnya istilahnya standar mengabdi ke negara dengan melalui sebagai anggota kepolisian. Mudah-mudahan perkara-perkara semua yang ada kita bisa pakai IT sekarang kan. Pakai teknologi, pakai informasi, Mengikuti perkembangan zaman ya, Pak. Dan otomatis juga kejahatan juga otomatis akan mengikuti perkembangan zaman kan. Dan itu jadi tantangan sebenarnya. Tantangan itu jadi semangat. Nah, untuk kita, oh ayo apa nih yang baru lagi nih kan. Betul. Itulah maksudnya, Pak. Nah, ini dalam keseharian Bapak nih, Pak. Bagaimana caranya Bapak memanage waktu antara bersama keluarga dan memanage waktu ini posisinya sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Palembang gitu, Pak. Itu yang memang saya juga ngakuin ya, kadang-kadang memang itulah salah satu kelemahan saya juga. Pada saat saya membina di kerjaan, saya bikinnya model kekeluargaan, ke anggota. Istilahnya saya nggak, memang kalau hierarki kepangkatan tetap ada dong, jabatan tetap ada, cuman secara saat hubungan biasa hari-harian ya saya cenderung menganggap dia keluarga saya. Terkadang memang waktu saya membagi dengan keluarga
kita sebagai anggota reskrim memang harus siap ya, 24 jam ya. Kadang memang lagi malam-malam, mungkin jam 2 baru pulang, baru mau tidur, ada kejadian, tugas lagi, ya. Itu harus bangun, harus bangun. Tapi alhamdulillah, itulah perlunya dukungan keluarga tadi. Istri, anak-anak ngerti, karena kan, orang bapaknya nih lagi tugas di serse, dia tahu. Yang jelas saya juga harus bertanggung jawab juga ke keluarga, nggak memanfaatkan kesempatan istilahnya. Tetap saya jaga komunikasi. Kita bikin grup di keluarga, walaupun cuma berempat bikin grup, ya kan. Jadi tahu, saya di sini. Yang penting komunikasinya kan nggak putus nih, walaupun saya lagi di sini, kasih tahu. Kan kuncinya komunikasi. Nah, paling itu aja saya membagi waktunya. Kalau untuk waktu quality time banget sih mungkin nggak bisa kita bilang harus hari Minggu. Kadang malah Minggu itu kejadiannya banyak. Betul sekali. Karena masyarakat kegiatannya dari Minggu lebih banyak. Sehingga was-wasnya kami itu justru hari libur. Hari liburnya masyarakat itu ya kita harus standby. Jadi lebih fleksibel aja Fleksibel sama aja sih keluarga, intinya. ya. Intinya sebenarnya nggak putus komunikasi aja. Betul sekali. Dengan keluarga. Ini di tengah pandemi seperti saat ini nih Pak. Kira-kira ada tidak motivasi ataupun pesan-pesan untuk masyarakat Sumsel khususnya Kota Palembang untuk menciptakan kondisi keadaan yang kondusif seperti itu? Kita tetap harus menjaga keamanan, ketertiban di lingkungan kita terdekat, misalnya keluarga, RT, RW kan berjenjang. Karena apalagi ini sekarang lagi masa pandemi ya, lagi masa pandemi yang semua orang dibilang susah, semua orang lagi kesulitan masalah perekonomian, kegiatan dibatasi segala macam. Otomatis ada sisi yang pasti dirugikan, ada waktu-waktu yang memang banyak luang yang tadinya ada pendapatan jadi tidak ada pendapatan, sehingga timbullah niat yang jahat, niat untuk melakukan tindakan kriminal. Saya harapkan, saya himbau pada masyarakat khususnya Kota Palembang, hindari niat-niat jahat untuk melakukan tindak pidana, karena sebagus apapun kita menyembunyikan tindakan pidana itu pasti ketahuan. Pasti ada baunya, istilahnya kan ketahuan. Dan tata tertib kita harus ikuti aturan-aturan, mau itu aturan dari pemerintah daerah ataupun memang yang sudah diundang-undangkan, sehingga kita hidup lebih nyaman walaupun berdampingan dengan COVID, tapi juga lebih aman, tidak takut kemana-mana, mau ke pasar aman, mau ke bank, mau kemana aman, kalau masyarakatnya sadar dan mau tidak berbuat atau tidak melakukan tindakan pidana. Iya Pak ya. Jadi kita harus punya kesadaran dulu bahwa dengan kondisi seperti ini kita harusnya tetap sabar, tetap tenang, seperti itu ya Pak ya. Ngomong-ngomong sudah 30 menit kita berbincang-bincang. Sebelumnya izin Bapak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Siap. Ya pemirsa, pandemi masih ada. Kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, hand sanitizer, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Saya Salsabila dan kru yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah! Kayak jawara nggak? Gudang tangga darurat Poltek Pariwisata terbakar. Puluhan lapak pedagang dibongkar Satpol PP.
Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya di program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda bersama saya, Catherine Ambarini. Inilah Borgol selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Si jago merah nyaris menghanguskan gudang tangga darurat Rektorat Poltek Pariwisata di Jakabaring, Palembang. Petugas pemadam kebakaran langsung memadamkan titik api. Perkantoran Rektorat Poltek Pariwisata di Jakabaring, Palembang ini nyaris terbakar Selasa siang kemarin. Diduga api berasal dari tangga darurat yang sekaligus difungsikan sebagai gudang alat listrik perkantoran. Api baru bisa dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kebakaran. Di mana titik api? Titik api di bawah ini, di bawah tangga, terus yang terbakar itu tumpukan dari kardus sama barang-barang listrik. Itu ruang apa, Bang? Ruang apa itu, Bang? Itu gudang untuk listrik. Kepala Bagian Operasional Polrestabes Palembang AKBP Kunto menyatakan sumber api berasal dari tangga darurat rektorat. Mahasiswa lagi yang lagi belajar untuk sementara sepertinya tidak ada. Lagi nggak digunakan gitu. Lagi libur lah kalau digunakan, tapi posisinya yang di tempat tangga darurat ini belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang melanda Rektorat Poltek Pariwisata Palembang ini. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Sementara itu puluhan lapak pedagang kaki lima di Jalan Sinyal Balayasa dibongkar paksa Satpol PP Kabupaten Lahat. Pembongkaran dilakukan karena dinilai mengganggu ketertiban umum. Pembongkaran lapak pedagang di Jalan Sinyal Balayasa ini dilakukan Satpol PP Kabupaten Lahat Selasa lalu. Dalam penertiban lapak pedagang kaki lima ini, Satpol PP Kabupaten Lahat dibantu anggota TNI Polri. Tercatat sebanyak 50 lapak pedagang kaki lima dibongkar paksa Satpol PP karena dinilai mengganggu ketertiban umum dan sering menyebabkan kemacetan arus lalu lintas. Sebagian pedagang membongkar sendiri lapak pedagang mereka. Pembongkaran lapak PKL ini berjalan kondusif dan tidak mendapat perlawanan dari para pedagang. Kasatpol PP Kabupaten Lahat Heri Kurniawan menyatakan pihaknya telah memberikan peringatan kepada para pedagang untuk membongkar lapak dagangan mereka, baik secara lisan maupun tertulis. Namun hingga tenggang waktu yang ditentukan, pedagang tetap saja membandel sehingga terpaksa dilakukan pembongkaran secara paksa. Kita mendukung daripada pelaksanaan kewajiban PKL untuk Balayasa. Karena yang punya lahan ini adalah DKI, di Palembang. Jangan Satpol PP Kabupaten Lahat akan terus menertibkan lapak pedagang kaki lima yang berdiri di kawasan larangan berdagang. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pekerja rekanan PLN tersetrum saat hendak memperbaiki jaringan listrik di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Kedua korban mengalami luka bakar yang cukup serius dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Video amatir ini merekam 2 pekerja mitra PLN tersetrum saat hendak memperbaiki jaringan listrik di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau, Selasa kemarin. Proses evakuasi kedua korban dari atas tiang listrik cukup dramatis dan menjadi tontonan warga. Keduanya diketahui bernama Hamam Nasyirudi, warga Kelurahan Marga Rahayu, Kota Lubuk Linggau, dan Pompi, warga Desa Bisrikaton, Kabupaten Musirawas. Keduanya dirawat di Rumah Sakit AR Bunda Lubuk Linggau karena menderita luka bakar cukup serius. Kapolsek Lubuk Linggau Utara AKP Baruanto menyatakan kedua korban merupakan tim perbaikan dari PT Mahiza Karya Mandiri yang hendak melakukan perbaikan pemeliharaan pengencangan kabel tegangan menengah. Awalnya keduanya melakukan persiapan alat untuk melakukan perbaikan. Pada saat melakukan penarikan kabel jaringan tegangan menengah JTM, korban Hamam dan Pompi tersetrum listrik saat berada di atas tangga, namun beruntung keduanya mengenakan sabuk pengaman hingga tidak terjatuh dari ketinggian. Oh, mereka ini kesini dalam rangka apa, Pak? Sampai manjat ke ini, Pak? Tiang listrik. Menurut pengamatan saya mungkin ada kabel yang kendor, mungkin dalam perawatan jaringan mungkin. Oh, perawatan jaringan. Jadi mereka Saat ini kedua korban dalam penanganan tim medis Rumah Sakit AR Bunda untuk memulihkan luka bakar di tubuhnya. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Polda Sumatera Selatan bongkar mafia tanah. Saksikan beritanya sesaat lagi. Tahu apa dia?
Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin buncit ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda kembali di program Kriminal Borgol. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan mengungkap sindikat mafia tanah. 2 pelaku diamankan, diantaranya mantan Kades yang mengaku sebagai pegawai BPN. Modus pelaku membuat sertifikat dan data palsu. Tim Sus Mafia Tanah Polda Sumsel melakukan penggeledahan di salah satu rumah pelaku Rabu kemarin.
Polisi mendapati barang bukti beberapa dokumen tindak kejahatan pelaku dan melakukan pengembangan. Polisi kemudian menangkap 2 pelaku sebagai mafia tanah. Pelaku Effendi merupakan mantan Kades, sedangkan pelaku Yudi, warga Ilir Barat 1 Palembang, mengaku sebagai pegawai BPN Kabupaten Banyuasin. Kedua pelaku ditangkap setelah adanya laporan korban yang baru saja membuat sertifikat tanah namun ternyata palsu. Hal tersebut diketahui setelah korban melakukan pengecekan di kantor BPN. Bahkan ada puluhan petani yang menjadi korban dari modus pelaku. Modus kedua pelaku sengaja membuat dan mencetak sertifikat serta memasukkan data palsu. Para pelaku merayu petani di Muara Padang, Banyuasin yang akan membuat sertifikat. Pelaku meminta biaya murah sekitar Rp4.500.000 per sertifikat dengan alasan pembuatan sertifikat melalui program PTSL dari pemerintah. Polisi mengamankan barang bukti puluhan sertifikat hak milik palsu, laptop dan dokumen, serta sebuah alat cetak besar yang digunakan mencetak kertas sertifikat. Effendi mantan Kades ini mengaku mendapat bagian Rp2.200.000 per sertifikat. Uangnya digunakan untuk membayar cicilan pinjaman bank. Sertifikat ini dijual berapa jadi? Pas setengah. Dari pas setengah Pak mantan Kades ini dapat berapa? 2.200.000 Pak. 2.200.000 berarti dapat 2.300.000. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel, Kombes Pol M. Anwar menyatakan pelaku mengambil data dan gambar dari internet dan mencetak sertifikat tersebut. Mengambil data dari Google, bentuk-bentuk SHM itu semua, kemudian dirapikan dan dicetak. Gitu, nanti mereka ngikutin siapa pejabat-pejabat sekarang, apa semua, nah, mereka mencetak. Itu modusnya itu sih pemalsuan. Para pelaku terancam pasal tindak pidana membuat surat palsu dan memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan penipuan, pasal 263 KUHP, pasal 266 KUHP, serta pasal 378 KUHP. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Sebanyak 71.150 baby lobster dari Pulau Jawa akan diselundupkan ke luar negeri, ditangkap petugas Bea Cukai Sumatera bagian timur di pintu keluar tol Keramasan Kertapati Palembang. Petugas mengamankan sopir dan minibus yang digunakan membawa baby lobster. Kantor wilayah Bea Cukai Sumatera bagian timur menggagalkan upaya penyelundupan baby lobster sebanyak 71.150 ekor di pintu tol Keramasan Kertapati Palembang, Senin 1 Agustus 2022. Terbongkarnya upaya penyelundupan baby lobster ini berawal dari adanya informasi dari kantor Bea Cukai Sumatera bagian barat. Setelah dilakukan pengintaian, petugas Bea Cukai mendapatkan mobil minibus BG 1766OJ melintas dengan kaca hitam mencurigakan. Petugas kemudian menghentikan kendaraan tersebut di pintu keluar tol Keramasan Kertapati Palembang. Saat dilakukan pemeriksaan ditemukan terdapat 15 box berisikan 357 kantong berisikan puluhan ribu baby lobster. Petugas juga mengamankan sopir minibus yang mengaku akan membawa baby lobster ke Pelabuhan Tanjung Api-Api Banyuasin. Selanjutnya akan diselundupkan ke luar negeri. Kami dari Kanwil Bea Cukai Sumbatim melakukan pemantauan di sekitaran jalan tol, lebih tepatnya di gerbang exit tol Keramasan. Sekitar pukul 16.40 kami mulai memantau ada mobil Innova warna abu-abu yang melintas dengan kaca yang tertutup. Akibat perbuatan tersangka AR, negara nyaris dirugikan 7,3 miliar rupiah. Dari Palembang, Guntur Yansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Lubuk Linggau membongkar jaringan prostitusi online anak di bawah umur. Polisi mengamankan 4 orang diduga muncikari dan 7 perempuan korban prostitusi yang masih berusia 14 tahun. Woi, nak kemana? Satuan Reserse Kriminal Polres Lubuk Linggau berhasil membongkar jaringan prostitusi online anak di bawah umur. Dalam aksinya, sindikat ini menawarkan perempuan di bawah umur kepada pria hidung belang melalui media sosial micet. Penggerebekan dilakukan aparat di sebuah hotel di kota Lubuk Linggau saat transaksi antara pelanggan dan muncikari sedang berlangsung. 3 orang pria dan 1 wanita diduga muncikari diamankan, yakni Sultan Handika, Sanudin, Beni Setiawan, dan ME yang dijadikan sebagai wanita pekerja seks komersial.
Polisi juga mengamankan 7 orang anak di bawah umur lainnya. Tersangka Sultan mengaku korban ia promosikan melalui media sosial micet. Setelah terjadi kesepakatan dengan pelanggan, korban disiapkan di sebuah kamar hotel dengan tarif bervariasi antara 300 hingga 500 ribu rupiah. Ini profesi mucikari online ini sudah lama ditekuni. Akhir bulan ini. Kapan? Tahun ini. Itu baru mulai atau terakhir? Itu baru mulai. Sistem transaksi online ini macam mana? Sistemnya COD, Pak. COD melalui aplikasi atau aplikasi micet, medsos ya? Ya, micet ya. Itu macam mana? Kapolres Lubuk Linggau AKBP Haris Sandi menyatakan, terbongkarnya kasus prostitusi online melibatkan anak di bawah umur ini setelah pihaknya melakukan penyelidikan. Di sini ada 2 kasus perdagangan, rata-rata korban anak di bawah umur diiming-imingi oleh sejumlah uang, terus dijual kepada hidung belang. Kebetulan kita mendapatkan informasi dari masyarakat, kita melakukan penangkapan kepada di salah satu hotel penginapan di Lubuk Linggau ini. Kini keempat tersangka muncikari dijerat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 serta Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pencuri rusak mesin ATM, saksikan beritanya sesaat lagi. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Kolminel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah,
Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebuah mesin anjungan tunai mandiri milik Bank Sumsel Bubble di Kabupaten 4 Lawang dirusak maling. Uang dari mesin ATM tersebut gagal dibawa kabur karyawan maling, diduga karena tak berhasil membobolnya. Mesin anjungan tunai mandiri ATM milik Bank Sumsel Bubble yang berlokasi di Komplek Pemkap 4 Lawang ini dirusak kawanan maling pada Senin dini hari. Uang dalam mesin ATM ini gagal dibawa kabur karena diduga kawanan maling tak bisa membobolnya. Kawanan maling beraksi dengan cara merusak mesin ATM menggunakan peralatan mesin las. Kondisi mesin sebagian besar rusak parah. Perusakan mesin ATM ini masih dalam penanganan Satreskrim Polres 4 Lawang untuk mengetahui para pelakunya. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan oleh polisi termasuk kemungkinan adanya bukti rekaman CCTV. Dari olah TKP ini kami coba menggunakan dari CCTV sebagai saksi-saksi yang ada di sekitar TKP mencari untuk terungkapnya saksi. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang pencuri sepeda motor di Kabupaten Ogan Komering Ilir berhasil ditangkap dan dihajar warga. Nyawa tersangka terselamatkan setelah polisi tiba di lokasi kejadian dan langsung mengamankan tersangka. Solihan warga Karanganyar, Kabupaten Oku Timur ini ditangkap dan sempat dihajar warga yang kesal dengan ulahnya. Solihan berhasil ditangkap warga setelah berhasil mencuri motor sport di halaman parkir Pondok Pesantren, Desa Bumi Agung, Kecamatan Lempuing, Oki. Nyawa tersangka terselamatkan setelah polisi tiba di lokasi kejadian dan langsung mengamankan tersangka ke Polsek Lempuing, Oki untuk dilakukan pemeriksaan. Selain tersangka, polisi juga mengamankan motor sport hasil curian. Dalam pemeriksaan polisi, Solihan mengaku baru pertama kali melakukan pencurian motor. Tersangka juga mengaku rencananya sepeda motor hasil curian akan dijualnya. Namun tersangka tersebut gagal setelah aksinya membongkar dan mempreteli motor curian. Kapolsek Lempuing AKP M. Sembiring menyatakan pihaknya masih memeriksa tersangka untuk mengungkap adanya TKP lain aksi pencurian yang dilakukan tersangka. Ini kita ada suatu penangkapan, ada kejadian curanmor, tepatnya di daerah Bumi Agung, dan
tersangka dan barang bukti sudah kita amankan. Berapa banyak, Pak? Untuk satu tersangka yang kita amankan. Atas nama siapa, Pak? Atas nama Solehan. Usia, Pak? Usia lebih kurang 29 tahun. Warga mana, Pak? Itu warga Karanganyar, Oku Timur. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun penjara. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Catherine Ambarini, sampai jumpa. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Empat rumah di Ogan Komering Ulu ludes terbakar. Warga duduki akses jalan pabrik PT PWS. Agribisnis strawberry menjamin keuntungan menjanjikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali menyaksikan iNews Sumsel akhir pekan edisi hari ini. Saya Anggun Prisma. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Kebakaran menghanguskan 4 rumah terjadi pada Rabu pagi di Dusun 4 Desa Ulak Pandan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Akibatnya, sedikitnya 6 kepala keluarga yang menghuni 4 rumah kehilangan tempat tinggal serta harta benda. Kabupaten Oki masih menjadi kabupaten yang dinilai rawan akan kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya. Penyebabnya, Kabupaten Oki memiliki lahan gambut yang luas dan sangat rentan terbakar, terutama di musim kemarau. Di tahun 2022 ini, dari data yang masuk ke Manggala Agni, sedikitnya sudah ada 116 hektar lahan yang terbakar, kesemuanya merupakan lahan gambut. Sementara itu, untuk hutan hingga kini masih dinyatakan aman, belum ada hutan yang terbakar, atau masih zero kebakaran hutan. Namun Manggala Agni bersama tim pemadam kebakaran selalu siap siaga melakukan pencegahan terjadinya kebakaran. Patroli rutin terus digalakkan agar jika terjadi kebakaran bisa dengan cepat ditangani, terutama di daerah yang dinilai rawan kebakaran seperti Tulung Selapan, Sungai Menang, Cengal, Pampangan, Pangkalan Lampam, dan Pedamaran Timur. Berdasarkan data yang sudah kita himpun untuk Kabupaten Oki sampai dengan akhir Juli 2022, luas kebakaran lahan, Pak. Jadi kita belum ada kebakaran hutan, lahan itu 116 hektar khusus Kabupaten Oki. Untuk Manggala Agni kita diperkuat jumlah personil sebanyak 4 regu atau 60 personil, dan saat ini semuanya siap untuk melakukan upaya-upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat terus dihimbau untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar jangan sampai terbakar. Lestarinya lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga akhir Juli 2022, kebakaran lahan di Kabupaten Oki yang tercatat di Manggala Agni mencapai 116 hektar luasan lahan. Kesemuanya berupa lahan gambut, sementara untuk hutan dinyatakan masih zero kebakaran. Inilah video amatir warga saat api membakar habis 4 rumah di Desa Ulak Pandan, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Rabu. Api dengan cepat membesar menghanguskan 4 rumah berdekatan. Kebakaran tersebut terjadi pada pukul 7 pagi. Api berasal dari satu rumah. Diduga kuat api berasal dari hubungan arus pendek listrik saat semua penghuni rumah sedang berada di kebun. Rumah yang terbakar merupakan rumah semi permanen dan dengan posisi yang berdekatan, sehingga api cepat membesar dan sulit dipadamkan, meski petugas unit pemadaman sudah di lokasi kejadian. Pada hari Rabu 3 Agustus 2002 sekira pukul 7.30 pagi tadi, alhamdulillah tidak ada memakan korban jiwa, tetapi 4 rumah warga ludes dimakan si jago merah. Penyebab kebakaran tersebut hingga saat ini belum diketahui. Api baru bisa dipadamkan 1 jam setelah mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran, dibantu warga sekitar. Kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. 2 pekerja yang merupakan rekanan PLN kesetrum saat hendak memperbaiki jaringan listrik di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Yang sentrum. Beginilah video amatir yang merekam saat kedua pekerja mitra PLN kesetrum saat hendak memperbaiki jaringan listrik di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau.
Proses evakuasi kedua korban dari atas tiang listrik cukup dramatis dan jadi tontonan warga. Keduanya diketahui bernama Hamam Nasyirudi, warga Kelurahan Marga Rahayu Kota Lubuk Linggau, dan Pompi, warga Desa B, Srikaton, Kabupaten Musirawas. Saat ini keduanya dirawat di Rumah Sakit AR Bunda, Lubuk Linggau karena menderita luka bakar yang cukup serius. Kapolsek Lubuk Linggau Utara AKP Baruanto mengatakan kejadian tersebut terjadi pada Selasa pagi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dua korban merupakan tim perbaikan dari PT Mahiza Karya Mandiri yang hendak melakukan perbaikan pemeliharaan pengencangan kabel tegangan menengah. Awalnya keduanya melakukan persiapan alat untuk melakukan perbaikan pada saat melakukan penarikan kabel jaringan tegangan menengah. Korban Hamam dan Pompi tersetrum listrik saat berada di atas tangga. Namun beruntung keduanya mengenakan sabuk pengaman hingga tidak terjatuh dari ketinggian. Korban mengalami luka, orang dua. Oh, mereka nih kesini dalam rangka apa, Pak? Sampai manjat ke ini, Pak? Tiang listrik. Menurut pengamatan saya mungkin ada kabel yang kendor, mungkin dalam perawatan jaringan mungkin. Oh, perawatan jaringan. Jadi mereka tuh pegawai dari Subkon PLN. Dari orang ketiga dari pihak PLN. Orang ketiga. Bukan belum ada meninggalnya. Korban menurut anggota intel saya atau kadet intel saya yang ada di rumah sakit menjelaskan korban bisa duduk tapi dengan luka-luka. Yang satunya masih terbaring ini, Pak. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Kami akan hadirkan informasi warga duduki akses jalan pabrik PT PWS. Tetaplah di iNews Sumsel, akhir pekan. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Yang lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak?
Pemirsa, warga desa Muara Merang dan desa Manggang di Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin menduduki akses jalan pintu masuk pabrik kebun kelapa sawit. Aksi warga ini menuntut pihak perusahaan menyerahkan lahan plasma yang dikuasai perusahaan selama puluhan tahun. Ratusan warga mayoritas emak-emak dari Desa Muara Merang dan Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin berorasi menyampaikan tuntutan mereka terhadap perusahaan kebun kelapa sawit Pinang Witma Sejati. Warga menduduki akses jalan pabrik kelapa sawit Pinang Witma Sejati atau PT PWS untuk menuntut pihak perusahaan agar segera memberikan lahan plasma yang sudah dikuasai perusahaan selama puluhan tahun atau berkisar 20%. Selain itu, warga juga menuntut PT PWS mengeluarkan ganti rugi atau kompensasi. Aksi warga ini sebagai upaya untuk memperebutkan hak masyarakat mendapat pengawalan dari TNI dan Polri. Jika tuntutan warga belum disepakati, warga akan tetap menduduki akses jalan pabrik perusahaan Pinang Witma Sejati sembari menunggu keputusan dari PT PWS. Meski beberapa kali dilakukan mediasi antara PT PWS dengan tim kuasa hukum penggugat, namun pihak perusahaan terkesan mengulur waktu dan belum ada kesepakatan. Kita duduk di sini sebelum perusahaan memberikan hak-hak kami, memberikan plasma dan kompensasinya, kami tidak akan pulang sampai kapanpun. Warga masyarakat, ya pastinya kami meminta plasma yang selama ini belum diberikan. Ya, mereka berdiri sekitar dari tahun 1995-96 sampai saat ini belum memberikan plasma kepada masyarakat yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Dan kami juga meminta kompensasi, itu akibat kerugian yang kami alami karena tidak diberikannya plasma tersebut sampai hari ini. Dengan kompak warga bergiliran bermalam di akses jalan pabrik yang dipasang tenda. Warga mendesak PT PWS segera menyepakati tuntutan warga Desa Muara Merang dan Desa Mangsang. Jika belum menemukan titik terang, warga akan terus menyuarakan tuntutannya. Dari Musi Banyuasin, Bisrun Silvana iNews melaporkan. Buntut panjang belum adanya penyelesaian terkait ganti rugi lahan seluas 7 hektar yang menjadi lahan sekolah SMK Negeri 3 Kayu Agung oleh Pemkab Oki. Ahli waris tanah mengancam akan menyegel sekolah tersebut hingga ada titik terang. Akhir-akhir ini, ahli waris tanah Haji Jalil terus melakukan berbagai upaya agar tanahnya yang digunakan Pemkab Oki sebagai lahan SMK Negeri 3 Kayu Agung agar diselesaikan dan diganti rugi. Faktanya, setelah sekian lama tuntutan ahli waris tanah ini tak kunjung selesai, meski sebelumnya pernah dimediasi DPRD Oki agar ada titik temu. Ahli waris tanah Haji Jalil memblokir jalan menuju sekolah tersebut yang juga merupakan lokasi hutan kota. Ironisnya, hingga kini persoalan ganti rugi tersebut masih belum digubris Pemkab Oki. Ahli waris tanah ini pun mengancam akan menyegel sekolah jika dalam waktu dekat ternyata permintaan mereka tetap tidak dipenuhi. Menurut ahli waris, tanah tersebut sah merupakan hak mereka sesuai surat dan dokumen tanah yang dimiliki. Pada masyarakat dan kepada guru-guru sekolah, anak-anak sekolah, kami mendukung pendidik untuk sekolah, dunia pendidikan kami mendukung. Tapi dikarenakan sampai sekarang pihak pemerintah tidak ada titik terangnya mau mengganti rugi kami. 1 minggu lebih kurang lagi kami segel sekolahan. Sekolahan akan disegel kan? Disegel. Ahli waris tanah akan terus melakukan aksi sampai Pemkab Oki memenuhi tuntutan mereka dengan menyelesaikan sengketa lahan. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Pemirsa, rapat koordinasi wilayah DPW Perindo Sumatera Selatan resmi dibuka secara virtual oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Rakerwil dan pelatihan juru bicara Partai Perindo digelar untuk menyambut kemenangan Partai Perindo pada pemilu 2024 mendatang. Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo memberikan arahan di depan kader secara virtual di Hotel Bandara Santika Palembang Rabu 3 Agustus 2022.
Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mengatakan ke DPW dan DPD Partai Perindo dan mengajak mengurus partai mencari caleg-caleg potensial. Ketua Umum Partai Perindo juga menekankan kehadiran Partai Perindo untuk mensejahterakan rakyat, berkontribusi meningkatkan perekonomian bangsa dengan membantu penyediaan gerobak bagi pelaku UMKM. Pelatihan bagi juru bicara partai untuk melahirkan juru bicara yang meningkatkan popularitas Partai Perindo semaksimal mungkin hingga mencapai elektabilitas. Juru bicara menjadi bagian penting yang dapat menyerap aspirasi langsung dari masyarakat, baik dari segi ekonomi maupun pendidikan, mampu menyampaikan pesan politik visi misi dari Partai Perindo. Dari kegiatan ini lahir para juru bicara di Sumatera Selatan. Dan tidak hanya mampu menyampaikan pesan-pesan Partai Perindo kepada publik, tapi keberadaan juru bicara ini nanti juga mampu merespon berbagai macam persoalan-persoalan yang ada di masyarakat di Sumatera Selatan. Ini baru fase pertama dari 13 tahapan. Jadi kalau kita bicara soal pendaftaran itu ada 13 tahapan. Ini baru yang pertama. Artinya nanti ke depan pasti ada yang namanya verifikasi administrasi. Kita butuh dokumen, ada verifikasi faktual. Kita pun juga akan butuh kerjasama dengan teman-teman di DPW beserta jajarannya. Jadi ini akan terus kita lakukan. Artinya kita akan terus mempersiapkan sebaik-baiknya. Untuk target kursi dari 60 kursi yang dicanangkan oleh Ketua Umum, kami bertekad untuk Sumsel itu ada 2 dapil di DPR. Minimal itu 1 dapil 1 kursi. Insya Allah itu bisa dicapai dengan konsolidasi terus-menerus, solidnya partai, sehingga apa yang dicanangkan yakin kita bisa kita capai dan kita berhasil untuk menyumbangkan 2 kursi dari Sumatera Selatan. Partai Perindo menjadi partai paling siap dalam mengarungi pemilu 2024 mendatang. Dari Palembang, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Agribisnis stroberi menjanjikan keuntungan. Informasinya sesaat lagi. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Yang lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jam baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah Wuhan, ya. akan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews.
pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Sumsel akhir pekan. Sriwijaya FC melakukan uji coba dengan dua tim lokal David FC dan Bayangkara FC Palembang. Dalam laga uji coba itu, Laskar Wongkito sukses meraih kemenangan. Meski puas dengan hasil akhir, namun pelatih Sriwijaya FC Lestiadi masih harus membenahi fisik beberapa pemain yang belum 100% bugar. Jelang kompetisi Liga 2 bergulir dalam waktu dekat, Laskar Wongkito terus mematangkan persiapan skuad dan kerjasama tim. Setelah beberapa minggu berlatih, Sriwijaya FC akhirnya melakukan uji coba dengan tim lokal Palembang. Sriwijaya FC meraih hasil positif di laga uji coba menghadapi dua tim lokal di lapangan Panahan Jakabaring Sport City Palembang. Dalam laga uji coba ini, Laskar Wongkito menang dengan skor 3-0 saat menghadapi David FC serta 5-0 kontra Bayangkara FC Palembang. Hasil tersebut membuat puas pelatih SFC Lestiadi, namun beberapa pemain masih dalam pemantauan terkait fisik dan kemampuan individunya. Ya, total kita latihan kan sudah 3 minggu ya, sekitar 22 hari. Jadi tetap evaluasi saya yang pertama adalah bagaimana kondisi fisik mereka dengan cara main yang saya inginkan. Apakah mereka bisa memenuhi ekspektasi saya dengan cara yang saya inginkan. Cara main saya itu kondisi fisik mereka bisa memenuhi nggak. Nah, terbukti dari 2 pertandingan itu mereka bisa. Ya, walaupun belum ada 100% dan belum ada beberapa pemain juga macam seperti Nur Iskandar baru 3 hari latihan, termasuk juga si Alvin. Sebanyak 26 pemain sudah menjadi bagian dari Laskar Wongkito dan siap mengarungi kompetensi yang direncanakan dibagi menjadi 2 grup klasman. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Stroberi merupakan jenis tanaman buah yang bisa dimakan langsung dan diolah menjadi bentuk lainnya. Sisi lainnya, kebun stroberi bisa menjadi destinasi wisata untuk meningkatkan ekonomi keluarga dan pendapatan asli daerah. Berawal dari melihat langsung tanaman stroberi di daerah Bandung, Jawa Barat, Imiari, salah seorang warga di Kecamatan Semenda Darat, Ulu, Kabupaten Muara Enim, tertarik mengembangkan tanaman yang kaya manfaat ini. Selain itu, tanaman stroberi sangat cocok ditanam di dataran tinggi seperti di wilayah Kecamatan Semenda. Dikunjungi di lokasi Imiaris Garden dari daerah Lembang, Bandung. Ia membawa bibit lalu mencoba dikembangkan dan berhasil seperti saat ini. Menurut Imiari, sekitar 3 bulan sejak ditanam, stroberi sudah berbuah. Di areal seluas 1,3 hektar ini dikembangkan berbagai tanaman dan 3 jenis stroberi lokal. Dari awal membuka, banyak pengunjung datang dengan tarif Rp10.000 per orangnya. Pengunjung boleh mencicipi, namun jika membawa pulang, dipersilakan membeli seharga Rp50.000 per kilogram. Dari jalan-jalan ke Bandung melihat yang di Lembang itu. Jadinya peminat lah di sana, Lembang, Batu, Cianjur, jadi nurut di sana. Kalau bibit dewe apa? Bibitnya dari sana, itu asal ngambil sedikit, disemai terus, bila banyak baru dikembangkan. Oh, jadi bisa membayar berapa untuk masuk ke sini? Satu orang 10.000, boleh nyisip di dalam ini. Cuman kalau mau bawa pulang timbang 50.000 1 kilo. Pengunjung dari Pagar Alam mengaku tertarik ke kebun stroberi karena ingin belajar. Dirinya mendapatkan informasi perkebunan stroberi dari media sosial. Saya mau mengajukan perbandingan. Karena kan di Pagar Alam itu ada stroberi juga. Nah, jadi istilahnya study tour lah. Mau lihat-lihat kebunnya Pak Imiari ini kan.
Ya, itulah Pak. Dapat informasi dari mana sini? Kalau informasi ini dari kawan-kawan Pak, kawan grup-grup WA, medsos, dari macam, ya? medsos, Facebook. Dirinya berharap kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki akses jalan, apalagi wilayah Semende terutama Segamit banyak potensi yang bisa menghasilkan pemasukan daerah. Dari Muara Enim, Edwin Syahsatria, iNews melaporkan. Informasi tadi pemirsa sekaligus mengakhiri iNews Sumsel akhir pekan edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Sampai jumpa. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews.